Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Bunga Busrian, NIM 21050974001 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2021A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang routing statik dan akan mempraktikkan routing statik pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. 1. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. 2. Pengisi tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Selanjutnya ada cara kerja dari routing statik. 1. Ada konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. 2. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. 3. Admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Selanjutnya, langsung saja kita mulai untuk praktik routing statik pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Baiklah, untuk skenario dari praktik sendiri kita menggunakan referensi dari website dari dosen saya, yaitu Pak Agus. Untuk skenario-nya yaitu, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik dengan melibatkan 3 router, dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Nah, jadi nanti kita akan membuat routing seperti yang ada di sini. Kemudian kita langsung saja membuat pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita membutuhkan 3 buah router. Nah, di sini masih router 0, kita buat terlebih dahulu. Di sini ada router 1, router 2, dan terakhir router 3. Setelah kita menempatkan router, kita butuh 2 PC untuk router 1. Kita hapus terlebih dahulu karena PC 0. Di sini PC 1, PC 2, dan juga kita juga membutuhkan PC 3 untuk router 2. Lalu kita juga butuh 2 buah server. Kita letakkan di sini dan di sini. Nah, sebelumnya saya akan merapikan sedikit terlebih dahulu. Setelah itu, kita butuh kabel untuk menghubungkan PC 1 dengan router 1. Lalu kita menghubungkan PC 2 dengan router 1. Kemudian PC 3 dengan router 2. Lalu server 1 dengan router 3. Kemudian server 2 dengan router 3 juga. Lalu kita juga menghubungkan router 1 dengan router 2. Lalu router 1 dengan router 3. Dan terakhir router 3 dengan router 2. Setelah kita masukkan PC, router, dan server, kemudian kita konfigurasikan terlebih dahulu. Untuk pertama, kita konfigurasi routernya terlebih dahulu. Kita masuk ke config, lalu untuk fast Ethernet 0/0, kita masukkan IP address 192.168.1.62, subnet maxnya kita menggunakan /26, yaitu 192. Sebelum itu kita centang terlebih dahulu port statusnya. Lalu fast Ethernet 1/0, kita masukkan IP address 192.168.1.126. Lalu subnet maxnya kita pakai /26 juga, yaitu 192. Kita juga jangan lupa untuk checklist port statusnya. Kemudian serial 2/0, IP addressnya kita masukkan 12.12.12.12.1. Kemudian subnet maxnya kita pakai /24, yaitu 255.255.255.0. Untuk port statusnya jangan lupa untuk dicentang juga. Dan kemudian untuk serial 3, kita masukkan IP address yaitu 13.13.13.1. Untuk subnet maxnya kita pakai /24, yaitu .0 belakangnya. Nah, untuk port statusnya jangan lupa untuk di-on-kan juga. Kemudian kita lihat pada PC 1. Untuk PC 1 sendiri, kita lihat di desktop IP configuration.
Masukkan IP address 192.168.1.1. Kemudian subnet max-nya kita pakai /26, yaitu .192. Untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.62. Lalu kita juga konfigurasikan PC2. Kita masuk ke desktop IP configuration, lalu di IP address kita masukkan IP 192.168.1.65. Untuk subnet max-nya sendiri kita pakai /26. Jadi belakangnya itu kita pakai 192. Untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.126. Lalu kita masuk ke konfigurasi pada router 2. Untuk router 2 sendiri kita masuk ke config, lalu kita masukkan di fast ethernet 0/0, yaitu IP address-nya kita masukkan 192.168.254. Lalu subnet max-nya kita masukkan .0 untuk /24. Nah, port statusnya jangan lupa untuk di-on-kan juga. Selanjutnya fast ethernet 1/0. Ini kita kosongi saja karena kita hanya memakai satu PC saja untuk router 2. Lalu serial 2/0. IP address-nya kita masukkan 12.12.12.2. Untuk subnet max-nya kita pakai /24, yaitu kita masukkan .0 pada akhiran ini. Untuk port statusnya jangan lupa untuk dicentang juga. Untuk serial 3/0, pada IP address-nya kita masukkan 23.23.23.2. Untuk subnet max-nya kita pakai /24, yaitu .0 untuk yang akhiran. Port statusnya jangan lupa untuk di-on-kan juga. Kemudian kita lihat konfigurasi pada PC3 di desktop, kemudian IP configuration. Nah, IP address-nya kita masukkan IP 192.168.1.253. Kemudian subnet max-nya 255.255.255.128. Nah, 128 ini kita memakai /25. Untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.254. Lalu kemudian kita masuk ke konfigurasi router 3. Kita masuk ke config, lalu fast ethernet 0/0. IP address-nya kita masukkan 33.33.33.3. Untuk subnet max-nya kita pakai /24, yang akhirannya kita pakai .0. Lalu port statusnya jangan lupa untuk dicentang. Kemudian masuk fast ethernet 1/0. IP address-nya kita masukkan 43.43.43.3. Subnet max-nya kita masukkan 255.255.255.0 karena /24. Untuk port statusnya jangan lupa untuk di-on-kan juga. Lalu untuk serial 2/0, IP address-nya kita masukkan 23.23.23.3. Subnet max-nya kita pakai /24. Lalu port statusnya jangan lupa kembali untuk di-on-kan. Terakhir yaitu serial 3/0. IP address-nya kita masukkan 13.13.13.3. Subnet max-nya kita pakai /24. Jangan lupa ini dicentang juga. Lalu kita akan lihat konfigurasi pada server 1. Kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini IP address-nya kita masukkan 33.33.33.1. Subnet max-nya kita masukkan 255.255.255.0 karena kita memakai /24. Untuk default gateway-nya kita masukkan 33.33.33.3. Nah, selanjutnya kita masuk ke server 2. Server 2 ini kita lihat, kita masukkan IP address yaitu 43.43.43.1. Subnet max-nya kita pakai /24. Untuk default gateway-nya kita masukkan 43.43.43.3. Setelah kita masukkan semuanya, kita masukkan routing statiknya, yaitu kita masuk ke router. Kemudian di bagian routing kita masuk ke static. Nah, di sini kita masukkan network
di sini, yaitu 192.168.1.128. Untuk max-nya kita masukkan /25 yaitu titik 128. Untuk next hop kita masukkan 12.12.12.2. Kemudian kita add, lalu akan masuk ke dalam sini di network address. Lalu selanjutnya kita masukkan juga di network 33.33.33.0/24 untuk net max-nya yaitu titik 0. Lalu next hop-nya kita masukkan 13.13.13.3. Kita add lalu masuk ke sini. Kemudian yang terakhir pada network kita masukkan 43.43.43.0/24 untuk max-nya yaitu titik 0. Lalu next hop-nya kita masukkan 13.13.13.3. Kemudian kita juga masukkan juga pada router 2 yaitu di routing lalu di static. Nah, di networknya pertama kita masukkan 192.168.1.0, lalu netmax-nya /25 yaitu belakangnya 128. Lalu next hop-nya kita masukkan 12.12.12.1. Kemudian di sini yang kedua kita masukkan networknya 33.33.33.0, max-nya kita masukkan /24 yaitu titik 0. Lalu next hop-nya kita masukkan 23.23.23.3. Kemudian kita add masuk ke dalam sini. Selanjutnya untuk network kita masukkan 43.43.43.0, netmax-nya /24 titik 0. Kemudian next hop-nya kita masukkan 23.23.23.3. Kemudian kita add lalu akan masuk ke dalam sini juga. Terakhir kita konfigurasi juga pada router 3 di routing static. Kemudian di sini kita masukkan network 192.168.1.0, max-nya kita masukkan /25 yaitu akhirannya yaitu 128. Untuk next hop-nya yaitu 13.13.13.1. Kemudian yang kedua kita masukkan networknya yaitu 192.168.1.128, max-nya yaitu /25 atau 128 untuk akhiran. Lalu next hop-nya kita masukkan 23.23.23.2. Terakhir kita masukkan network yaitu 192.168.1.0. Untuk max-nya kita masukkan /25 yaitu titik 128. Untuk next hop-nya kita masukkan 12.12.12.1. Selanjutnya kita akan mencoba simulasinya. Kita masuk terlebih dahulu ke mode simulation. Sebelum itu kita coba edit filter, lalu kita centang di IPv4 yaitu ICMP-nya. Selanjutnya kita coba langsung saja. Sebelum mencoba, kita lihat lagi pada websitenya. Setelah kita membuat simulasi pada jaringan seperti gambar di atas, lalu kita sudah mengisikan tabel routing statik seperti di bawah ini. Lalu kita coba untuk simulasi seperti di sini. Untuk yang pertama, kirimkan paket simbol PDU dari PC 1 ke PC 2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Lalu kita pakai untuk simulasinya kita coba dua-dua ya. Jadi yang kedua, kirimkan paket PDU dari PC 1 ke PC 3, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Jadi kita coba PC 1 ke PC 2 terlebih dahulu. Kita klik simbol PDU dari PC 1 ke PC 2. Lalu kita coba di sini lihat, kita next. Nah, di sini PC 1 mengirimkan ke router. Ini masih awalan, jadi kita coba lagi. Kita coba dari PC 1 ke PC 2. Kita next. Nah, PC 1 mengirimkan ke router 1, kemudian router 1 mencari lalu mengirimkan ke router 2. Nah, router 2 mengirimkan balik pesannya ke router 1, kemudian router 1 juga mengirimkan kembali ke PC 1. Lalu pesannya telah tersampaikan dengan baik.
Selanjutnya kita coba untuk PC1 ke PC3. Kita klik simbol PDU, kita klik PC1, kemudian ke PC3. Di sini kita coba next. Nah, di sini PC1 mengirimkan simbol PDU ke router 1, kemudian router 1 mengirimkannya ke router 2. Nah, di sini kita masih terjadi error, jadi kita coba lagi. Ini simbol PDU kita klikkan di PC1, kemudian di PC3. Kita coba next. PC1 mengirimkan ke router, kemudian router 1 mengirimkan ke router 2. Router 2 mengirimkannya lagi ke PC3. Nah, PC3 mengembalikan lagi ke router 3. Router 3 juga mengembalikan kembali pesannya ke router 1. Kemudian router 1 mengembalikan pesan ke PC3. Kemudian pesan telah sampai atau telah berhasil tersampaikan. Nah, kita lihat untuk simulasi selanjutnya, yaitu kirim paket simbol PDU dari PC1 ke server 1, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Yang selanjutnya, kirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke server 2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Jadi kita coba terlebih dahulu. Kita klik simbol PDU dari PC1 ke server 1. Kita coba next. PC1 mengirimkan ke router 1, kemudian router 1 mengirimkannya ke router 3. Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu karena masih terjadi error. Lalu kita ulangi. Di sini PC1 mengirimkannya ke router 1, kemudian router 1 mengirimkannya ke router 3, kemudian router 3 mengirimkan ke server 1. Nah, server 1 mengirimkannya kembali ke router 3. Router 3 mengembalikan kembali ke router 1. Nah, router 1 kembali lagi ke PC1 dan pesan telah berhasil tersampaikan dengan baik. Lalu kita coba lagi untuk yang selanjutnya, yaitu PC1 ke server 2. Kita coba lihat, kita next. PC1 mengirimkan ke router 1. Router 1 mengirimkannya ke router 3. Nah, ini masih error, kita coba lagi. Kita next. PC1 mengirimkan ke router 1, lalu router 1 mengirimkan ke router 3. Router 3 mengirimkan ke server 2. Server 2 kembali ke router 3, lalu ke router 1, kemudian kembali lagi ke PC1. Lalu pesan telah berhasil tersampaikan dengan baik. Kita coba untuk simulasi yang selanjutnya. Kirim paket simbol PDU dari PC3 ke PC1, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Lalu yang selanjutnya, kirim paket PDU dari PC3 ke PC2, lalu amati jalan PDU ICMP-nya. Jadi kita masuk ke sini, lalu kita klik simbol PDU-nya, kita klik PC3 ke PC1. Kita coba next. Nah, di sini PC3 mengirimkan ke router 2. Router 2 mengirimkan ke router 1. Router 1 mengirimkan ke PC1 juga. Lalu kembali lagi PC1 mengirimkan ke router 1, lalu router 1 kembali ke router 2, lalu router 2 mengembalikan lagi ke PC3. Lalu pesan berhasil tersampaikan. Lalu selanjutnya kita coba dari PC3 ke PC2. Nah, di sini kita coba next. PC2 mengirimkan ke router 2. Router 2 mengirimkan ke router 1, lalu router 1 mengirimkan ke PC2. Kemudian PC2 mengembalikan ke router 1, lalu ke router 2, lalu kembali lagi ke router 3. Lalu pesan tersampaikan dengan baik pula. Kita kill it, lalu kita masuk ke next simulasi. Kirimkan paket simbol PDU dari PC3 ke server 1, lalu PC3 ke server 2. Kita masuk, kita klik simbol PDU-nya di sini, lalu ke server 1. Kita next kan. Lalu akan dikirim dari PC3 ke router 3, router 2 maksud saya, lalu ke router 3, kemudian ke server 1. Server 1 juga akan mengembalikan ke router 3, kemudian ke router 2,
lalu akan kembali lagi ke PC3 dan pesan tersampaikan dengan baik. Lalu kita coba lagi PC3 ke server 2. Kita coba lihat, kita nextkan dari PC3 dikirimkan ke router 2, lalu dikirimkan lagi ke router 3, lalu router 3 mengirimkan ke server 2, server 2 mengembalikan lagi ke router 3 maksud saya, lalu kembali lagi ke router 2, lalu dikembalikan lagi ke PC3. Pesan telah tersampaikan dengan baik. Kita coba next simulasi. Tadi dari PC3 ke server 1-2 sudah, lalu kita coba dari server 1 ke server 2, kemudian server 1 ke PC123. Kita coba dari server 1 ke server 2. Kita next, kita lihat server 2 mengirimkan ke router 3. Router 3 mengirimkannya ke server 2. Server 2 mengembalikan pesan dari server 1 tadi, lalu router kita klik simbol PDU, kita klikkan di server 1 dan server 2. Lalu kita coba next, kita lihat server 1 mengirimkan ke router 3, router 3 mengirimkan ke server 2, server 2 mengembalikan lagi ke router 3, lalu router 3 mengembalikan lagi ke server 1. Kemudian pesan tersampaikan dengan baik. Lalu kita coba server 1 ke PC 1. Kita coba lihat. Nah, di sini server 1 mengirimkan ke router 3, router 3 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke PC 1. PC 1 mengembalikan ke router 1, kemudian ke router 3, kembali lagi ke server 1. Lalu kita hapus dan kita coba lagi dari server 1 ke PC 2. Di sini kita lihat server 1 mengirimkan ke router 3, lalu ke router 1, lalu ke PC 2. Kemudian kembali lagi ke router 1, lalu ke router 3, kembali lagi ke server 1. Pesan telah tersampaikan dengan baik. Kita hapus dan kita coba lagi untuk server 1 dan PC 3. Kita coba next. Server 1 mengirimkan ke router 3, router 3 mengirimkan ke router 2, lalu router 2 mengirimkan pesan ke PC 3. PC 3 mengembalikan pesan ke router 2, lalu ke router 3, kemudian terakhir ke server 1. Lalu pesan tersampaikan dengan baik. Nah, di sini setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga, kembali ke mode real time, lalu coba lakukan tracking dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran routernya. Kemudian kita coba pada mode real time, kita masuk ke PC1 untuk melihat, kemudian di command prompt, lalu kita coba ping IP dari PC2 192.168.1.65. Kita enter. Nah, di sini bisa. Kemudian kita coba ping lagi ke PC3, IP-nya yaitu 192.168.1.254. Enter. Nah, bisa juga. Kemudian kita ping ke server 1. Server 1 IP-nya yaitu 33.33.33.1. Kita coba. Nah, bisa. Kemudian kita coba juga untuk server 2. IP-nya 43.43.43.1. Kemudian kita enter. Nah, bisa juga. Lalu kita coba cek di PC2. PC2 ini kita masuk ke command prompt, lalu kita ping IP PC1 yaitu 192.168.1.1. Di sini berhasil. Lalu kita ping IP PC3 154, berhasil juga. Lalu kita ping IP server 1 3.3.3.1, bisa. Lalu
ping IP dari PC2 43.1. Nah, bisa juga. Lalu kita coba cek di PC3. Lalu command prompt kita ping IP PC1 92.168.1.1. Nah, di sini bisa. Lalu ping IP dari PC2 yaitu .65 berhasil. Kemudian kita ping IP server 1 kita enter, berhasil. Lalu terakhir kita ping IP server 2 3.1 berhasil juga. Lalu kita ping ke server 1. Kita masuk ke command prompt ping IP dari PC1 1.1. Nah, berhasil. Kemudian PC2 65 berhasil juga. Lalu PC3 254 berhasil. Kemudian server 2 itu 43.43.43.1 berhasil juga. Lalu kita masuk ke server 2. Seperti tadi, kita masuk ke command prompt lalu ping IP PC 1 168.1.1. Nah, berhasil. Lalu ke PC 2 65 berhasil. Kemudian ke PC 3 254 berhasil juga. Lalu ke server 1 ping 33.1 kita enter, berhasil juga. Nah, demikian praktikum routing statik dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.